Berjam-jam itu misalnya kita sudah siapkan makanan-makanan kecil, kita udah persiapan obat-obat yang penting, ya. Dan kita juga sudah persiapan juga kalau misalnya terpaksa parkir di jalan tol gitu ya, kita bisa sebentar kita keluar 2 jam, stretching sedikit. Kita akan ngobrol bersama Dr. Dewi Saraswati, spesialis organ dalam ya, SPOG ya. Betul. Ini ngomongin tentang dari Rumah Sakit Hermina Jakarta, Rumah Mas Sakit Tom. Hermina Jatinegara. Ini ngomongin Jatinegara. tentang, karena lagi musim mudik gini, sebenarnya kalau misalkan ibu hamil atau sama anak, gitu boleh gak sih mudik berjam-jam? Kita langsung tanya saja kepada dokter. Selamat pagi, Dokter Dewi. Selamat pagi, Mas Tommy. Selamat pagi, dokter. Selamat pagi, dokter. Dokter, ini kan kita lagi musim mudik nih, Dok. Banyak yang udah mulai mudik dari kemarin, dari malam. Nah, banyak berita juga bahwa jalan tol macet. Berjam-jam, yang tadinya mungkin 4 jam sudah sampai di lokasi, sekarang bisa meningkat nih, Dok. Bisa 2 kali lipat sampai 3 kali lipat. Nah, masalahnya waktu lagi mudik ini nggak semua kondisinya lagi berbadan satu, ada yang lagi mungkin berbadan 2 atau mungkin sudah memiliki bayi. Ini penasaran ya, Dok, kalau misalkan ibu hamil gitu, Dok, perjalanan panjang bisa 10 jam, 15 jam, tuh aman nggak sih, Dok? Mudik berjam-jam gitu, Dok? Ya, sebetulnya yang penting kan kalau kita mau mudik, ya, kita sudah tahu dari tahun-tahun lalu ada kemungkinan berjam-jam perjalanan belum tentu seperti yang kita harapkan lancar. Betul. Maka sebelum mudik kita persiapan. Kalau untuk ibu hamil, perlu datang dulu ke dokter kebidanan, memeriksakan diri, dan menginformasikan, saya akan perjalanan sekian jam, kemana, dengan moda transportasi apa yang perlu saya perhatikan. Lalu harus ada plan B-nya nih, kalau mudiknya tidak selancar yang pikir, ya. Berjam-jam itu misalnya kita sudah siapkan makanan-makanan kecil, kita udah persiapan obat-obat yang penting, ya. Dan kita juga sudah persiapan juga kalau misalnya terpaksa parkir di jalan tol gitu ya, kita bisa sebentar kita keluar 2 jam, stretching sedikit. Lalu perhatikan juga rest area ada di mana, kita harus berhenti dan mengosongkan kandung kemih ya, harus buang air kecil. Dan juga kita perlu juga mencek di sepanjang jalan itu mungkin di mana tuh ada rumah sakit yang dekat, puskesmas yang terdekat kalau terjadi hal-hal yang emergensi. Jangan lupa ibu kontrolnya itu disertakan, jadi dibawa untuk informasi yang cepat ke kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di jalan gitu. Nah, dokter, untuk ibu hamil yang menggunakan transportasi pribadi biasanya ya, mobil kan harus duduk berjam-jam nih di dalam mobil. Bahkan kalau macet bisa 10-15 jam perjalanan. Nah, ini ada anjuran nggak, dokter, sebaiknya beristirahat berapa jam sekali atau ya nggak apa-apa duduk terus aja 10-15 jam. Gimana, dokter? Iya, Mbak Janti, nggak boleh duduk berjam-jam, harus usaha keluar setidaknya 2 jam, 3 jam sekali, dan juga keluar lalu stretching ya, jadi kan pergangan, juga toilet ya, lalu snacking di jalan, itu penting, jadi jangan duduk berjam-jam, dihindari. Oke. Tuh. Dok, yang bikin Dalam penasaran kan tadi perjalanan dokter sempat sebut bahwa kalau bisa setiap 2 jam sekali istirahat, entah itu buang air atau misalkan snacking. Sebenarnya apa sih, Dok, resikonya kalau misalkan misalkan pasangannya nih, atau misalkan mudik nggak sama pasangan doang tapi sama saudara-saudara atau tetangga misalnya, yang mungkin nggak awas nih, Dok, atau nggak aware mengenai bahayanya untuk ibu hamil perjalanan panjang. Sebenarnya kalau misalkan dijabarin, Dok, bahayanya apa sih, Dok, atau resikonya apa kalau misalkan ternyata ibu hamil nih nggak dikasihkan kesempatan untuk tiap 2 jam sekali istirahat, Dok? Atau stretching tadi? Kalau dia terpaksa menahan kencing di sepanjang jalan ya, dia tentu berisiko infeksi saluran kencing.
lalu berisiko juga kontraksi. Kemudian juga dia kalau tidak stretching, ibu hamil itu kondisinya namanya hiperkoagulopati. Jadi kalau bahasa awamnya mungkin kekentalan darah ya. Jadi kalau dia diam saja itu meningkatkan risiko sumbatan pembuluh darah dalam ya, gitu. Dan juga kalau kita yang tidak hamil aja coba deh bayangkan kalau berjam-jam itu nggak stretching, kita kan jadi kaku-kaku ya. Nah, ibu hamil ya dikali dua lah gitu kakunya ya. Jadi kita harus cari akal dan harus sebelum kita bepergian membayangkan apa hal yang terburuk yang bisa terjadi. Bukannya mengharapkan, kita harap sih semuanya lancar ya, tapi kita membayangkan lalu juga antisipasi sebelumnya. Jadi mudik itu harus cerdik ya, harus ada planning, harus ada jalan keluar, gitu, ada risiko-risiko di perjalanan. Gitu. Jadi yang bersama dengan ibu hamil juga harus sadar, mengawasi, memfasilitasi ya. Jadi ibu hamil itu harus disayang-sayang gitu ya. Nah dok, kalau tadi mungkin tips untuk ibu hamil yang mau mudik ya. Nah ini ada nggak sih dok tanda-tanda seperti apa yang sebaiknya kalau ibu hamil ini nggak usah mudik dulu deh, karena mungkin kondisinya atau seperti apa? Ini seperti apa sih dok? Ya, jadi tadi sudah disebutkan bahwa sebelum mudik itu perlu kontrol dulu ke bidan, dokter kandungan, memeriksakan diri. Pada umumnya yang agak lumayan untuk bepergian, apalagi bepergian jauh itu di trimester kedua ya. Karena di trimester pertama biasanya masih mual muntah, lalu nggak bisa makan. Sedangkan di trimester terakhir, kalau sudah dekat waktunya mau lahiran kan, banyak risiko tiba-tiba misalnya kontraksi yang teratur ya. Kalau dibayangkan bila mudiknya panjang perjalanannya, maka kalau ada kontraksi di perjalanan tentu akan membuat panik ya, dan sekali jadi harus ke rumah sakit. Jadi kita sebaiknya kalau yang sudah dekat lahiran jangan terlalu jauh bepergiannya. Nah, di luar itu tentu ada hal-hal yang khusus untuk beberapa orang yang misalnya dia dulunya ya ada riwayat lahir prematur misalnya, atau sekarang ini tekanan darahnya naik, terus sekarang ini dia dalam kondisi sehat ya, mulai demam atau ada kondisi lain. Nah, makanya sebelum mudik itu diperiksa dulu oleh tenaga kesehatan. Lalu bila dia masih dianggap kita bepergian, mungkin dibekali dengan obat ya sehingga dia tertolong gitu. Jadi penilaian sebelum berangkat mudik itu penting sekali ya, jadi supaya lebih aman gitu. Oke. Dok, ada pertanyaan nih dok. Ya, kalau misalkan ternyata menggunakan transportasi darat itu panjang perjalanannya, kalau menggunakan pesawat gimana dok? Untuk ibu hamil apakah aman atau tidak? Karena kan perjalanannya lebih sebentar mungkin ya. Betul. Karena menghindari macet tadi dok. Iya, perjalanan menggunakan pesawat itu biasanya sebelum kita terbang sering diminta surat oleh pegawai maskapai ya. Sebetulnya yang wajib membawa surat 8 minggu ke atas. Tapi kadang-kadang juga dimintakan untuk yang di luar usia demikian. Jadi sekali lagi periksa dulu ke dokter, jangan lupa minta surat pengantar supaya di bandaranya nanti tidak ada drama ya. Kemudian kalau dia perjalanannya agak panjang misalnya, biasanya kalau bayinya tunggal di atas 36 minggu sering dilarang terbang. Itu kalau membawa surat kemungkinan ya boleh juga. Tapi kalau bayinya kembar, biasanya kalau 31, 32 itu juga sebaiknya tidak melakukan perjalanan terbang ya di atas 32 minggu, karena bayi-bayi yang kembar itu risiko lahir prematur. Nah, kalau ternyata perjalanan udaranya itu cukup lama ya, misalnya lebih dari 2 jam, kita tetap tuh 30 menit sekali harus stretching. Jadi kita tempat duduknya yang di pinggir ya pinggir aisle ya, jadi di itu supaya kita bisa 30 menit sekali kita jalan, misalnya ke toilet, di sana stretching sedikit. Kalau terbang lebih tinggi lagi risiko hiperkoagulopatinya, jadi tekanan darahnya ya, sehingga memang kita harus lebih sering bergerak dan minum ya, jadi minum cairan di sepanjang perjalanan gitu. Nah dok, ini ada pertanyaan lagi. Kalau tadi kan soal ibu hamil, nah ini kalau
untuk ibu-ibu yang udah punya bayi, ada usia tertentu nggak dok bayi yang boleh dibawa mudik? Untuk bayi, kalau bisa jangan terlalu cepat. Misalnya kalau belum umur 2 bulan gitu, jangan dibawa ke tempat yang keramaian ya. Karena bayi itu baru belajar, jadi kekebalan tubuhnya itu baru mulai agak bagus setelah 2 bulan ke atas. Ya. Kalau mudik dengan kendaraan pribadi, tanya dokter anaknya dulu juga ya. Dan persiapan-persiapan apa. Jadi untuk setiap keluarga, untuk setiap ibu hamil, setiap bayi itu kesehatannya, kondisinya berbeda-beda. Jadi kita pergi ke dokter anak, lalu kita sampaikan kita mudiknya sekian jam, diperiksa dulu bayinya gimana, lalu dimintakan kelengkapan obat-obatan emergensi. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Vibes. All the vibes you need.